Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang sedang mendengarkan, terima kasih karena masih mau duduk sejenak. Di tengah dunia yang terus berlari, kamu memilih diam untuk mendengarkan suara yang datang dari kedalaman. Mungkin kamu sudah terlalu lelah bergantung pada orang lain, terlalu sering menaruh harapan pada dunia. Atau mungkin kamu sendiri sedang bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang Allah ajarkan padaku saat semuanya mulai menjauh? Video ini bukan ceramah, bukan pula petuah dari yang merasa lebih suci. Ini adalah cermin bersama, di mana kita duduk sebagai jiwa-jiwa yang pernah terluka, pernah mencari sandaran, dan kini perlahan sedang belajar untuk bersandar hanya kepada Allah. Karena bisa jadi apa yang kamu anggap kehilangan adalah cara Allah menyelamatkan hatimu dari ketergantungan yang salah. Dalam video kali ini kita akan menyelami tanda-tanda Allah sedang mengajarimu untuk tidak bergantung pada siapapun. Narasi panjang ini akan membawamu lebih dalam memahami makna dari ujian yang akan mengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda pertama, ketika segalanya mulai gagal. Pernahkah kamu berada dalam titik di mana segala hal yang kamu rancang dengan sepenuh pikiran dan tenaga justru hancur satu persatu tanpa sebab yang masuk akal? Kamu sudah ikhtiar, kamu sudah berdoa, bahkan kamu merasa tak ada celah yang terlewatkan, tapi tetap saja semuanya gagal. Lalu dalam hati kamu bertanya, kenapa bisa begini? Apa yang aku lewatkan? Apakah aku kurang cukup berusaha? Atau apakah ini teguran yang tak mampu aku pahami? Para sufi mengatakan, apabila Allah mencintaimu, Dia akan mematahkan semua sandaranmu satu persatu, sampai kamu hanya bersandar kepadanya. Jangan terlalu cepat menyalahkan dirimu. Bisa jadi ini adalah saat ketika Allah sedang menanamkan makna tertinggi dari tauhid ke dalam hatimu, bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin-Nya. Ini adalah hakikat dari perjalanan rohani ketika Allah tidak ingin kamu hanya berhasil, tapi ingin kamu disucikan dari kebergantungan selain kepadanya. Coba renungi ini dalam keheningan. Apakah selama ini kamu benar-benar bergantung pada Allah? Ataukah kamu hanya menjadikannya pelengkap dari rencanamu sendiri? Tanda kedua, ketika hati kehilangan rasa pasti. Ada satu momen dalam hidup ketika hal-hal yang dulu terasa pasti tiba-tiba menjadi samar. Rencana hidupmu, karirmu, relasimu, bahkan dirimu sendiri, semuanya tiba-tiba terasa rapuh. Kamu pun mulai merasa cemas tanpa sebab, takut kehilangan padahal belum kehilangan, bingung padahal semuanya masih ada di tempatnya. Dan di saat itu Allah sedang mengajarkanmu satu pelajaran halus, bahwa tak ada yang benar-benar pasti di dunia ini kecuali Dia. Para sufi menafsirkan hadis tentang tawakal sebagai ajakan untuk mencapai makam tawakul hakiki, sebuah keadaan batin di mana hati tidak lagi tergantung pada sebab, tapi tenang karena mengenal musabbib al-asbab, Allah, sang penentu segala sebab. Ketika kamu merasa segala sesuatu tak lagi bisa dipastikan, jangan buru-buru panik. Itu bukan kehancuran. Itu adalah peralihan dari dunia yang fana ke tempat bersandar yang abadi. Tanda ketiga, ketika usaha maksimal, tapi hasil tak datang. Ada fase dalam hidup yang sangat membingungkan. Kamu sudah berusaha sekuat tenaga, bangkit dari luka, sabar menghadapi waktu, tapi hasil yang kamu harapkan tak kunjung datang. Kamu bertanya dalam diam, di mana hasil dari semua pengorbananku?
Apakah Allah mendengar doaku? Jangan buru-buru mengira doamu ditolak. Mungkin bukan hasilnya yang sedang kamu butuhkan, tapi hancurnya rasa kepemilikan dan kendali atas hasil itu sendiri. Allah berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Para sufi mengatakan, orang yang hanya menginginkan hasil dari ibadah belum mengenal makna kehambaan. Tapi orang yang ridha meski tidak diberi, itulah tanda cinta kepada Allah. Tertundanya hasil adalah latihan suci di mana kamu diajak meninggalkan rasa aku berhak, menjadi rasa aku hanya hamba. Tanda keempat, ketika kamu tak percaya lagi bisa menyelamatkan diri sendiri. Ada masa di mana kamu merasa tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri lagi. Segala cara telah kamu coba, tapi luka di dalam tetap ada. Kekacauan batin tetap bertahan. Dan kamu pun menyadari dengan sangat pelan dan perih, aku tidak bisa menyembuhkan diriku sendiri. Itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah awal dari pengakuan terdalam sebagai hamba. Karena yang menyelamatkan bukanlah diri, tetapi Allah yang Maha menyelamatkan. Syekh Ibnu Athaillah berkata, saat kamu menyerah total dan putus dari segala sebab, saat itulah pertolongan Allah paling dekat. Terkadang Allah membiarkanmu tenggelam dalam ketidakmampuan, agar kamu benar-benar mengangkat tangan, bukan hanya untuk berdoa, tetapi untuk menyerahkan hidupmu sepenuhnya. Dan ketika kamu sampai di titik itu, Allah akan menyapamu dengan kelembutannya, bukankah aku cukup bagimu? Tanda kelima, ketika doamu ditunda. Kamu sudah berdoa, sudah menangis dalam sujud malam, tapi jawaban itu tak kunjung datang. Bisa jadi Allah belum mengabulkannya karena kamu masih terlalu mencintai hasil, bukan pemberi hasil. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Bagi orang-orang arif, ketika Allah menunda jawaban itu bukan penolakan, tapi cara halus untuk menyucikan hati dari ketergantungan pada dunia. Hingga kamu tak lagi berkata, aku ingin, tapi mulai mengatakan, aku ridha. Tanda keenam, ketika kamu dipisahkan dari orang yang diandalkan. Kadang bukan rencana yang hancur, bukan mimpi yang gagal, tapi orang-orang yang selama ini menjadi tempat bersandar, satu persatu mulai menjauh. Dan kamu pun mulai merasa kosong, sendiri. Allah berfirman, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai tempat berserah diri. Para sufi memahami bahwa bergantung pada manusia secara berlebihan adalah bentuk syirik tersembunyi di hati. Karena berharap kepada yang fana, sama saja dengan membangun rumah di atas pasir. Maka saat kamu kehilangan orang-orang yang dulu jadi penopang, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Mungkin Allah sedang membuka ruang baru di hatimu yang sebelumnya terlalu penuh oleh makhluk hingga tak ada tempat untuknya. Tanda ketujuh, ketika kamu tak tahu lagi mengadu pada siapa. Ada satu titik dalam hidup di mana air matamu habis, keluhanmu pun lelah, dan kamu tak tahu lagi harus bicara kepada siapa. Tiba-tiba kamu sadar, aku hanya bisa diam. Itulah saatnya Allah sedang memisahkanmu dari semua suara, agar kamu hanya mendengar satu suara, suara hatimu yang memanggilnya. Allah berfirman, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kesendirianmu bukan karena kau ditinggalkan, tapi karena Allah ingin kamu hanya melihat
kepadanya. Tanda ke-8. Ketika kamu tak lagi mengejar dunia. Dulu kamu begitu gelisah, berlomba, mengejar nama, pengakuan. Tapi entah sejak kapan, sekarang kamu tidak berlari seperti dulu. Bukan karena menyerah, tapi karena ada bagian dari hatimu yang tidak lagi merasa perlu mengejar apapun. Kamu tetap berusaha, tapi ada ketenangan sunyi yang tidak kamu miliki dulu. Allah berfirman, "Ketahuilah, sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Ketenangan yang kamu rasakan sekarang bukan karena masalahmu telah selesai, tapi karena hatimu tak lagi bergantung pada hasil, melainkan pada Allah yang menuntunmu. Kamu mulai memahami bahwa dunia bukan tujuan, tapi hanya kendaraan untuk pulang. Tanda ke-9. Ketika kamu mengerti bahwa tidak semua harus dimengerti. Ada saat di mana kamu tak lagi menuntut semua harus jelas, tak semua harus sesuai rencana. Dulu kamu ingin tahu kenapa, tapi sekarang perlahan kamu belajar diam. Bukan karena menyerah, tapi karena kamu mulai percaya. Kamu mulai sadar bahwa bukan semua jawaban yang menenangkan, tapi rasa berserah yang dalam, itulah yang membuat hati pulih. Para sufi menyebut ini sebagai makam taslim, keadaan jiwa yang menyerah sepenuhnya karena tahu bahwa Allah tidak mungkin salah. Kamu tak lagi memaksa jawaban. Kamu tak lagi terikat pada logika yang sempit. Karena kamu mulai percaya bahwa apa yang terlihat seperti kehilangan bisa jadi perlindungan. Tanda ke-10. Ketika satu-satunya hal yang tersisa adalah Allah. Di titik paling sunyi dari hidupmu, mungkin kamu telah kehilangan banyak hal. Dan kamu bertanya, apa yang tersisa dariku? Tiba-tiba, di balik semua kehancuran, ada satu hal yang masih hidup, masih menyala lirih. Kesadaran bahwa Allah tidak pernah pergi. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu." Seluruh dunia bisa meninggalkanmu, tapi Allah selalu tinggal. Kamu akan tahu bahwa seluruh proses melepaskan ini dari manusia, dari dunia, dari ego adalah jalan pulang. Pulang ke Allah. Pulang ke tempat di mana tidak ada yang perlu ditakuti, dipaksa, atau dikejar, karena kamu telah tiba di pelukannya. Sahabat, rasa tidak punya siapa-siapa itu bukan hukuman, melainkan undangan paling lembut dari Allah untuk kembali kepadanya tanpa topeng, tanpa beban, tanpa keinginan selain ridanya. Jika kamu hari ini sedang berada di dasar, jangan takut, karena dasar itu bukan akhir. Itu adalah tempat lahirnya ketaatan yang baru. Tenanglah, sahabat. Kalau kamu tak lagi punya pegangan, itu karena Allah sedang mengajarkanmu bahwa hanya Dia yang layak dijadikan tempat bersandar. Semoga hatimu selalu Allah jaga dalam pelukan yang tak pernah meninggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.